Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Febri Saputra dengan NIM 2305 101133 dari Prodi Teknik Informatika. Hari ini saya akan mengerjakan tugas 3 dari matkul Statistika Teknik. Berikut adalah tugasnya. Yang pertama, kita disuruh mencari nilai mean, median, dan modus dari data tunggal. Untuk mencari nilai, kita bisa menggunakan average. Untuk median, kita dapat menggunakan rumus median. Untuk modus, kita dapat menggunakan mode. Kemudian, pada soal kedua, kita disuruh mengubah data tunggal di samping menjadi data kelompok. Untuk mengubah data tunggal menjadi data kelompok, yang pertama kita harus mencari nilai minimum, maksimum, N, rank, K, dan I. Setelah kita mencari nilai tersebut, kita baru dapat membuat tabel data kelompok. Yang pertama, kita dapat membuat tabel batas bawah dengan rumus kita menggunakan nilai minimum pada tabel. Kemudian yang kedua, kita dapat pada nilai batas bawah sebelumnya kita tambahkan dengan nilai ini, nilai I. Begitu juga dengan seterusnya. Kemudian kita setelah mencari batas bawah, kita mencari batas atas dengan rumus batas bawah dari atas nomor kedua kita kurangi dengan 1 sampai dengan yang paling bawah kita menggunakan rumus batas bawah dari bawah nomor 2 ditambah dengan nilai I. Untuk nilai kelasnya kita dapat menggunakan nilai batas bawah sampai dengan batas atas. Setelah kita menulis data kelasnya, kita membuat tabel FI. Nilai FI ini sendiri kita dapatkan dengan rumus if. Dari terus kita menggunakan data tabelnya, terus kita menggunakan batas bawah dan juga batas atas. Setelah kita mencari nilai FI, kita mencari nilai FK. Nilai FK sendiri kita dapatkan dari nilai FI ditambahkan nilai FK sebelumnya. Karena nomor 1 nilai FK sebelumnya tidak ada, jadi nilainya jadi tetap 9. Kemudian nomor 2, karena nilai FK sebelumnya adalah 9, jadi 12 kita tambahkan dengan 9 dan dapatkan nilai 21. Gitu juga dengan seterusnya. Kemudian setelah kita mencari nilai FK, kita mencari nilai MI dengan rumus batas bawah ditambah batas atas dibagi dengan 2. Kemudian kita mencari nilai FR. Nah, nilai FR sendiri kita dapatkan dari nilai FI dibagi dengan nilai FK paling bawah. Dan dapatkan hasil ini. Setelah kita mencari FR, kita mencari nilai FI dikali MI dan dapatlah hasil tersebut. Setelah itu kita totalkan nilai FI dikali MI tersebut. Nah, setelah kita totalkan, kita mencari nilai mean dari data kelompok tersebut atau disebut X bar dengan rumus total dibagi dengan nilai data atau jumlah data maksudnya. Nah, setelah kita mendapatkan nilai mean kelompok atau X bar, kemudian kita mencari FI MI kurangi X bar per 2 dengan rumus FI kemudian dikali buka kurung nilai FI MI dikurangi X bar kemudian diakarkan 2 dan dapatlah hasil ini. Kemudian kita totalkan langsung. Nah, setelah kita dapatkan nilai total dari FIMI minus X bar akar 2, kita mencari nilai varian data kelompok tersebut atau dengan rumus total dari nilai FIMI
min X pangkat 2 dibagi nilai N kurangi 1. Nah, setelah kita mendapatkan nilai varian data kelompok tersebut, kita dapat menghitung nilai median data kelompok. Dengan rumus setengah dari nilai jumlah data, itu hasilnya adalah 50. Dan kita mencari nilai LI. Nah, LI sendiri kita dapatkan dari batas bawah frekuensi paling banyak atau nilai yang sering muncul. Dan dikurangi dengan 0,5. Dapatlah sini. Dan kita mencari FK before dari data kelompok. Jadi, kemudian kita menggunakan nilai ini. Kita ambil dari kelas ini. Nah, jadi FK sebelumnya adalah ini. Kemudian kita mencari F median. Itu kita dapatkan dengan ini. Nah, setelah itu kita mencari nilai C. Nilai C sendiri kita dapatkan dari nilai I. Nah, kemudian kita baru dapat mencari nilai mediannya. Dengan rumus nilai FI kita tambahkan dengan nilai setengah jumlah data dikurangi dengan FK before dibagi dengan F median dan dikali dengan nilai C. Dan dapatlah hasil ini. Kemudian kita dapat menghitung nilai modus. Nah, sebelumnya kita mencari nilai LI-nya. Sama tadi LI-nya median. Nah, kemudian kita mencari nilai delta 1 dengan rumus 6 atau dikurangi dengan data sebelumnya itu 18, jadi hasilnya 2. Kemudian delta 2 kita nilai 20 tadi dikurangi dengan nilai sesudahnya yaitu 10. Ternyata 10. Dan kita mencari C adalah nilai dari I. Ya 15. Kemudian kita baru bisa mencari modus nilai data kelompok dengan rumus. Nah, LI ditambahkan dengan delta 1 dibagi dengan delta 1 ditambah delta 2 dikali dengan C. Dan hasilnya adalah ini 140. Nah, setelah itu soal selanjutnya adalah bagaimana hasil perbandingan nilai mean, median, dan mutus dari data tunggal dan data kelompok. Perbandingannya adalah ini data tunggal, ini data kelompok. Kemudian soal E adalah apabila 25 mahasiswa dengan jumlah linear skor paling banyak harus mengulang, maka berapa batas maksimal linear skor agar mahasiswa dapat mengulang? Nah, ini kita bisa cari dengan mencari kuartil. Sebelum kita mencari kuartil, kita harus menentukan nilai-nilai ini terlebih dahulu. Itu nilai N. Nilai N sendiri adalah jumlah data. Kita dapatkan 100 tadi. Kemudian kita mencari nilai Q1. Nah, nilai Q1 sendiri kita dapatkan dari setengah dari jumlah data. Seperempat dari jumlah data. Dengan Q2 adalah 2/4 jumlah data. Dan Q3 adalah 3/4 jumlah data. Dan nilai C adalah ini, nilai I. Nah, setelah kita selesai membuat data ini, baru kita dapat memasukkan atau menyelesaikan kuartil-kuartil tersebut. Nah, untuk kuartil pertama, kita harus mencari L0-nya. Nah, L0-nya sendiri kita dapatkan dari nilai J4 dikurangi dengan 5. J4 nih. Jadi kita J4 adalah nih. Kenapa kita ambil ini? Nah, karena kan di sini Q1-nya
Q1-nya adalah 25. Nah, karena 21 tidak menyentuh 25, jadi kita pakai ini. Nah, maka dapatlah ini nilai 108 kurangi 0,5 dan hasilnya adalah 107,5. Nah, kemudian kita mencari nilai seperempat N. Nah, seperempat N sendiri kita dapatkan dari seperempat nilai dari jumlah datanya. Kita dapatkan nilai 25. Kemudian kita mencari nilai FQ1. Nah, FQ1 sendiri kita dapatkan dari M4 atau ini. Kan tadi kita ambil ini. Nah, kita ambil FI-nya. Nah, dapat hasil ini. Aduh. 18. Nah, untuk FB4 itu adalah FK sebelumnya. Nah, sebenarnya kita ambil 39. Nah, nilai sebelumnya adalah 21. Jadi kita dapatkan nilai 21. Untuk nilai C sendiri kita ambil dari ini. Nilai I. Misalnya adalah 15. Nah, setelah kita mencari data ini, baru kita dapat mencari nilai Q1-nya. Nilai Q1-nya sendiri kita dapatkan dari nilai L0 ditambah dengan seperempat N dikurangi FQ1 dibagi FB4 dan dikali dengan nilai C. Dan hasilnya adalah ini 110,8 sekian. Nah, setelah itu kita mencari nilai kuartil kedua. Nah, dengan rumus kuartil kedua. Dengan rumus ini. Kan kita nilai kuartil kedua. Dan sini ada 50. Jadi, sini yang dapat nilai penampung nilai 50 adalah 57. Nah, 57 sendiri batas bawahnya adalah 123 dikurangi dengan 0,5 dapatlah hasil 122,5. Nah, kemudian kita mencari nilai 2/4-nya nilai N atau 50. Ini tadi. Setelah itu kita mencari nilai F itu. Nah, F itu sendiri jika tadi kita ketahui dari M5. Mana M5? Nah, ini kita kan tadi FK-nya sini. Nah, kita ambil F-nya. Itu nilainya 18. Nah, setelah itu kita mencari FB4. Nah, kita kan tadi mengambil FK 57. Nah, FB4-nya atau sebelumnya yaitu ini 39. Jadi kita masukkan 39. Dan untuk nilai C-nya kita dapatkan dari nilai I. Setelah ini selesai, kita baru dapat nilai situ. Dan di itunya sendiri kita dapatkan dari hasil nih L0 ditambah dengan 2/4 jumlah data dikurangi dengan F itu dibagi dengan FB4 dan dikali dengan nilai C dan dapat hasil ini. Untuk kuartil ketiga caranya juga sama kayak tadi. Hasilnya adalah 151. Nah, jadi apa? Jadi agar mahasiswa tidak mengulang linear kodenya harus mempunyai nilai di bawah 151. Nah, untuk ini F, untuk menentukan nilai varian data tunggalnya, kita tadi sudah mencari itu ini rumus var TS. Untuk varian data kelompoknya kita juga sudah dapat ini. Kemudian soal terakhir, bagaimana perbandingan antara varian data tunggal dan data kelompoknya? Manakah yang lebih beragam? Ini. Sekian tugas dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.